لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Sekarang kita ya lagi duduk-duduk santai di Jamiah Islamiyah. Ya tentunya gini bersama guru kita Ustadz Arifin. Ya ini Syekh kita Mas Billy ya. Ada Mas siapa? Mas Rehan ya. Tentunya ini ya dalam rangka kita meninjau ya, meninjau kampus, melihat keadaan kampus ya. Ya sekarang tepat hari Jumat ya, hari libur. Karena kalau di Jamiah Islamiyah itu liburnya 2 hari, Jumat dan Sabtu. Ya, jadi kalau weekendnya di sini itu ya malah Jumat. Jadi kalau udah malam Jumat itu teman-teman udah pada kabur semua ke Mekah, ada yang umroh, ada yang ya mereka main bola lah, fitness lah, renang, banyak. Ada yang sampai malam berkadang. Ya banyak seperti itu kegiatan-kegiatan. Karena memang dalam 1 pekan itu kita padat ya. Sampai malam Ustaz ya? Ya perkuliahan sampai malam, tapi ya kita kan ada SKS ya. Jadi kita yang nggak bisa ngambil sampai malam juga. Kadang kita dari pagi sampai siang, ada yang dari siang sampai sore gitu. Ada yang dari pagi sampai sore gitu. Nah, jadi itu untuk yang jenjang S1. Tapi kalau yang S2, S3 rata-rata mereka malam. Belajarnya dari sore sampai jam 10 terkadang. Itu kan kalau S2, S3 itu kan juga nggak full ya belajarnya. Paling 1 pekan itu 2 hari, 3 hari gitu. 2 hari, 3 hari. Hari apa aja itu Ustaz kalau untuk yang S2? Iya kadang ya mereka mungkin Ahad sama Senin, Selasa gitu ya. Nah, kalau Rabu Kamis ya, itu libur kayak. Nah, jadi rata-ratanya begitu. Alhamdulillah di Jamiah Islamiyah ini ada sekitar hampir 150-an ya yang ngambil S2, S3 ya. 150 orang. Dari seluruh negara? Enggak, Indonesia. 150. Makanya kita juga alhamdulillah insya Allah punya stok calon-calon dokter yang lumayan. Dokter aja mungkin lebih dari 20 calon-calon dokter yang akan lulus dalam waktu dekat ya insya Allah ada beberapa. Termasuk Ustadz Ariful Bahri yang ngisi di Nabawi dan beberapa Ustadz yang lain. Ya tentunya dari 150 itu ya macam-macam juga ya. Maksudnya nggak semuanya yang sesuai dengan kita gitu ya. Tapi ala kulli hal kita masih mendominasi mungkin 90%. Alhamdulillah. Ya Jamiah sendiri kita nggak bisa pungkiri bahwasanya Jamiah ini Jamiah Salafi gitu. Nggak bisa kita pantas sudah. Itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab, majalah-majalah. Ya, Syekh bin Baz sendiri mengatakan Jamiah ini Jamiah Salafiyah yang mengajarkan akidah Salafiyah. Jadi itu nggak bisa paten, itu nggak bisa dirubah-rubah. Cuma yang masalah berubah-berubah itu kan nidhamnya, peraturan-peraturan. Taruhlah cuma masalah pendaftaran ya ta. Nah, itu dulu begini, sekarang begini. Banyak hal-hal yang kalau di Saudi sendiri itu begitu. Ada kaidah itu gini. Kullu syai'in yataghayyaru illa tauhid katanya. Segala sesuatu itu bisa berubah-berubah gitu. Kecuali tauhid aja tidak berubah. Nah, itu secara kalau kita nizam Saudinya begitu. Ya mood gitu ya. Mood-moodan mereka gitu. Karena memang ya begitulah ya secara muamalah gitu ya. Mereka nggak susah untuk bisa ramah, untuk bisa kayak orang Indonesia itu nggak bisa. Ya, kecuali mereka orang-orang Saudi yang belajar di luar negeri. Nah, itu bisa mereka mendapatkan budaya dari misalnya yang belajar di Amerika, belajar di Eropa ya. Itu mereka pulang-pulang itu bisa dia berkembang. Secara muamalah dengan ini, secara kinerja. Tapi kalau selama dia belajar di sini
Ini terlepas dari para masyayikh ya. Ini kita ngomong orang-orang umumnya. Nah, itu rata-rata ya kayak gitu. Apa ya istilahnya garing ya. Kayak nggak ramah gitu. Nah, jadi begitu tuh tentang. Ya kalau Jamiah sendiri ini sekarang sudah dari tahun berdirinya sudah 67 tahun. Iya. 67 tahun sudah meluluskan sekitar hampir 60 angkatan. Dan sudah tersebar di seluruh dunia. Dan banyak juga yang menjadi para ulama. Iya, termasuk diantaranya ada ulama besar di Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, yang murid-muridnya ya tersebar seluruh dunia. Itu kan dari sini. Dari sini ya. Dari sini. Ya. Makanya Yaman itu ya pusatnya Madinah. Jadi ya nggak bisa dipisahkan. Ya karena mau tidak mau guru-guru mereka itu belajarnya di sini. Ya. Taruhlah mereka belajar kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya gitu. Kemudian belum lagi yang ada di negara-negara lain, di Sudan itu banyak. Ya alumni-alumni Jamiah Islamiyah yang berpengaruh lah ya. Belum lagi yang jadi-jadi di parlemen itu ada juga. Jadi orang-orang besar ya di negara-negara Afrika sana. Nah termasuk di Indonesia kan banyak, alhamdulillah. Pengaruh alumni-alumni Jamiah Islamiyah ini sangat besar gitu. Ya dari para dakatirahnya, doktor-doktornya, ya membuat takut teman-teman yang nggak sepaham itu. Karena secara keilmuan diakui sangat diakui. Ya. Makanya di sini itu daya tarik paling utamanya ilmu sebenarnya. Selain juga tadi itu Nabawi ya, Nabawi, masyayikh dan ilmu. Kalau hanya sekitar fasilitas itu ya hampir semua di Saudi fasilitas sama, beasiswa, serama gratis, tiket itu kalau di Saudi ya sama ya. Nah, itu juga mungkin daya tarik juga gitu. Kalau di Indonesia kan yang seperti itu belum ada kayaknya ya. Kampus tapi dibayar gitu ya. Jadi kita kuliah dibayar gitu saja. Kayak di Indonesia belum ada ya. Mungkin ada cuma itu pun yang beasiswa pemerintah ya. Ada kayak di STAN itu ya mungkin. Iya. Ada beberapa ya. Karimnya Raja Saudi. Iya. Itu diantara kebaikan ya negara Saudi, alhamdulillah. Cuma ini juga perlu kita ingat, itu adalah salah satu jasanya Pak Muhammad Nasir ya. Ya, Pak Muhammad Nasir yang pendiri Dewan Dakwah itu ya. Dan termasuk dulu Menteri Agama kalau tidak salah. Perdana Menteri juga. Iya, Perdana Menteri ya. Rahimahullah. Ya, itu kan beliau mendapatkan penghargaan King Faisal. Jadi King Faisal itu penghargaan untuk orang-orang yang berpengaruh di dunia Islam. Berkhidmat untuk Islam ya. Alhamdulillah di Indonesia salah satunya, beberapa ada sih yang dapat dari Indonesia itu. Yang bidang keagamaannya itu Pak Nasir. Ya. Nah, Pak Nasir itu udah ngambil semua hadiahnya. Hadiahnya itu waktu itu 1 juta real kalau tidak salah. 1 juta real itu kan 4 miliar. Dibagi 3 sama Pak Nasir itu. Ya sepertiga untuk beliau, sepertiga lagi ya itu tadi agar dikasih beasiswa itu tulap-tulap yang dari Indonesia gitu. Dari situlah mulai jalannya alaqah kerjasama itu ya. Nah, tidak bisa dilepaskan dari jasa beliau gitu. Ya semoga setiap orang alumni Saudi itu ya mengalir pahalanya sama beliau itu. Rahimahullah. Dan beliau juga masya Allah ya tokoh nasional ya, pembaharu juga. Secara akidah juga beliau bagus ya. Berjalan di atas akidah salafun saleh ya. Terlepas dari politik-politik ya, itu kan keadaan Indonesia seperti itu, bukan keadaan seperti sekarang ya, masih dalam masa-masa ya habis penjajahan itu teh. Jadi ya, bisa dikatakan kalau sejarah di Indonesia itu kan memang tatawur ya, perkembangan dakwahnya juga begitu sesuai dengan kondisi. Itu kan pergolakan ya, betul. Jadi memang begitulah. Ya itu intinya alumni-alumni Jamiah Islamiyah punya andil gitu. Di negara-negara Islam terutama di Indonesia gitu.
minimal andilnya ya andil terbesar, bahkan mengeluarkan orang dari kegelapan kesesatan misalnya, kegelapan kemaksiatan kepada cahaya ilmu. Itu kan ya wadifatun nabi itu, al-anbiya wal mursalin. Ya. Jadi itu yang justru membuat negara itu barokah kan begitu ya. Ya, apa ayatnya Zat? Ya kalau orang-orang penduduk bumi itu beriman ya, apa tahna alaihi apa besamawati wal ard itu ya. Kalau penduduk bumi itu beriman ya, walau anna ahlal qura aman wattaqau ya. Kalau seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, nah itu kan wadifah terbesar itu, bikin orang bertakwa. Ya, ya kalau yang lain-lain itu ekonomi, sosial, budaya, ya itu ngikut aja sebenarnya bidang-bidang yang lain. Tetap mereka juga punya andil juga, tapi andil terbesarnya adalah ini, justru wadifah yang mulia gitu. Sebab kebaikan ya, sebab keberkahan turunnya rahmat ya. Seandainya kalau tidak demikian ya tentunya akan turun adab dari Allah SWT karena banyaknya kemaksiatan ya dan yang lain-lain. Ini orang yang paling berjasa itu para dai. Iya, para dai, walaupun mereka kadang diremehkan gitu, walaupun diremehkan kadang. Ya para guru terutama yang mengajarkan ilmu agama, mereka yang berjasa dalam dunia Islam. Terkait dengan Jamiah Islamiyah ini kelihatannya ada fakultas-fakultas baru yang kemarin untuk sampaikan Ustaz. Oh iya, fakultas teknik dan lain sebagainya. Bisa disampaikan Ustaz. Oh iya, itu belakang itu bisa itu, tapi di belakang ini ada 3 fakultas umum ya, baru dibuka itu ya, bukan baru sih, udah berjalan mungkin 4 tahunan ya. Itu fakultas teknik dan komputer dan sains ya. Pengantarnya pakai bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ke Arab-Araban. Iya, bahasa Inggris rasa bahasa Arab. Ya, dosennya ya ada dari Saudi, ada yang dari luar. Termasuk ada yang dari Solo. Oh gitu. Ada Pak Dokter siapa itu, dosen teknik ya. Oh, ngajar di sini gitu. Iya, ngajar. Masya Allah. Karena memang didatangkan dari berbagai negara yang jurusan umum memang ya. Para profesor, doktor. Termasuk dari Indonesia, alhamdulillah lolos seleksi itu. Nah, yang mahasiswa Indonesianya yang jurusan teknik itu setahu anak baru 1 orang. Sejarahnya. Iya, karena mereka bukan jurusannya. Datang ke sini ya pengennya kan belajar din gitu ya. Tapi alhamdulillah ada ya yang pengen belajar ilmu umum. Tapi juga membuat busyra ya, kabar gembira bagi teman-teman yang memang condongnya ke umum. Kan kita nggak bisa maksakan orang kan Mas. Harus semua jadi dai itu kan enggak ada. Kadang ada andilnya masing-masing. Makanya di sini alhamdulillah, dan anak kemarin sempat dengar ya akan dibuka S2 gitu. Buka S2 untuk yang itu teknik dan lain sebagainya, itu dari luar. Misalnya kayak di Indonesia lulusan ITS ya, lulusan Undip, lulusan ya pokoknya lulusan lokal lah, lulusan lokal bisa melanjutkan. Selama ini kan nggak bisa. Selama ini kan ya lanjut S2, S3 UIM ya harus S1 UIM, baik teknik maupun agama. Nah kalau agama memang masih bertahan seperti itu, nggak bisa dari luar. Kalau teknik ini mau berkembang seperti itu, karena memang teknik nggak bisa kalau nggak dari luar ya. Kalau pengen berkembang itu kan harus punya basic dulu ya. Punya iya kerjasama sana sini ya, seluruh negara. Ini masih luas ya, lahannya juga masih luas sekali. Berapa menit lagi ya? Udah 9 menit. Jadi untuk sekarang ini penerimaan semua online semua ya Ustaz ya? Online ya? Jadi tidak, kalau dulunya kan Muqabalah masih bisa kesini betul. Langsung ya Ustaz ya? Muqabalah bisa kesini, bisa langsung dites gitu ya. Sekarang kayaknya ya belum ada tanda-tanda itu. Tapi wallahualam tidak menutup kemungkinan akan buka lagi. Ya itu tadi, aturan itu berubah, terserah nih. Karena misalnya di sini itu apa ya,
setiap misalnya ganti rektor ya, itu pantang dia nggak punya program baru, nggak pantang dia hanya meneruskan program yang dulu itu. Iya, iya. Nggak, bagi orang Saudi itu kayaknya mungkin aib ya. Iya, iya. Ya, mereka itu pengen ada hal baru gitu. Baru ya. Hal baru ada apa ini itu ya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Langsung dikit-dikit. Hah. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah lah. Ya, jadi nanti menunggu berarti ya Ustaz ya kayak gitu ya. Ini Iya. kapan terakhir kan penutupan untuk ini apa Pendaftaran pendaftaran online Ustaz? tanggal 12 ya. 12 12 ya. November. Insyaallah. Tanggal 12 November. Kalau yang dari panitia PPMI itu memang apa ya, teman-teman memang membantu ya Ustaz ya, Iya. teman-teman yang Ya, kita di belakang layar ya untuk pengurusan segala macam, memberikan informasi terkait pendaftaran. Nanti ketika pun diterima ya kita ngurusi visanya, kita ngurusi tiketnya, kita ngurusi. Masya Allah. Ya alhamdulillah teman-teman ya kita kan hanya berharap pahala dari Allah SWT. Ya, kan kita tidak tahu yang kita bantu itu bakal jadi ustadz gitu ya. Siapa sangka misalnya dulu yang ngurusi visanya Ustadz Firanda, ngurusi visanya Ustadz Syafiq, sekarang sudah jadi ustadz besar itu kan. Tentunya Dari ya Ustaz. jariah bagi para yang ngurus-ngurus itu. Alhamdulillah. Ya, ini cuman anak kasih rokum tulapnya dulu gitu. Ya boleh. Ustaz berarti ngambil jurusan apa Ustaz? Hadis. Hadis ya Ustaz. Kalau Ustaz Nasir, Nasir. Muhammad Nasir kenal ya Ustaz? Ya. Ustadz Nasir dakwah. Oh, dakwah ya. Surudin sama dakwah itu sama ya. Sama. Ya nanti S2-nya dibagi-bagi. Pagi-pagi ya. Masya Allah. Mulai berkah. Insyaallah. Kayak gitu berarti semama habis selesai itu kapan Ustaz? Maksudnya pengumuman kayak gitu? Minimal setahun. Oh 1 tahun ya minimal ya. Setahun lagi. Ya itu jadi penyemangat mungkin bagi para calon tulab yang mau mendaftar di sini ya harus sabar ya, maksudnya semua nggak diterima pun juga harus tetap belajar. Mungkin nanti daftar di mana aja Ustaz? Kalau yang di sini kan kayak Banyak. Toibah atau mana Ustaz? Umul Qura, baik Najron, apa semua ada banyak. Yang Madinah Islamic Center tuh ya mana Ustaz itu? Yang di Riyadh itu apa Ustaz? Riyadh itu King Saud. Oh, King Saud ya, King Saud ya. Ustaz Ahmad juga. Nah, itu Mediu Malaysia. Oh, Malaysia ya. Itu ibaratkan ya kalau bilang cabang ya bisa aja lah. Apa karena kurikulumnya hampir mirip. Hampir sama. Online ya? Online. Dulu kan masih pusatnya di Jogja dulu. Masih offline dulu. Programnya yang buat Iya, enggak. Mediu yang ada di Malaysia. Ya. Mungkin kita masuk ke asrama. Iya. Lihat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.